Beliau bernama Bumi Ratun, usianya 65 tahun, warga lingkungan 6 Kauman, Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Di kampungnya, beliau dikenal sebagai sosok yang rajin dan energik. Meski usianya sudah sepuh, semangatnya tidak pernah surut. Setiap hari beliau berdagang di pasar Ngunut dan di rumah pun beliau selalu tampak sibuk menyapu halaman. Bersih-bersih sudah jadi bagian dari keseharian beliau. Suaminya meninggal 10 tahun yang lalu. Selama menikah, mereka tidak memiliki keturunan. Rumah Bumi Ratun tergolong besar untuk dihuni seorang diri. Jadi beliau membuka kos-kosan, memanfaatkan kamar-kamar yang kosong di sana. Bukan karena butuh uang, karena beberapa waktu sebelumnya, Bumi Ratun menjual tanah warisan senilai lebih dari 1 miliar rupiah. Dan uang itu, sebagian dibagikan ke keluarga yang lain. Beliau juga masih punya sawah dan lapak di pasar Ngunut yang nilainya sekitar 200 juta rupiah. Hidupnya tidak pernah kekurangan secara materi. Kos-kosan itu dibuka semata-mata hanya untuk mencari teman ngobrol. Sejak kos-kosan dibuka, ada dua penghuni. Wahyu, pria muda yang bekerja di pusat pendidikan, dan Susilowati atau sering dipanggil Wati, perempuan muda yang sedang menjalani praktek kerja. Sebelum mereka berdua, sebenarnya ada satu penghuni lagi, tapi orang itu pergi begitu saja tanpa izin tuan rumah. Aktivitas harian di rumah Bumi Ratun cukup teratur. Pagi hari rumah sepi, dua anak kosnya berangkat kerja, sementara Bumi Ratun sendiri berdagang di pasar dan baru pulang sekitar jam 3 atau jam 4 sore. Suatu hari, Bumi Ratun sempat curhat singkat ke tetangganya. Beliau mengeluh kehilangan beberapa perhiasan dan sejumlah uang di rumah. Tapi beliau tidak mau menuduh Wahyu maupun Wati karena memang tidak ada bukti yang mengarah ke keduanya. Hari-hari pun berlalu seperti biasa, sampai suatu malam yang mengerikan. Jumat 14 Februari tahun 2020 sekitar jam 12 malam, Wahyu dan Wati baru pulang kerja. Tetapi hari itu ada yang aneh. Pintu pagar tidak dikunci. Mereka kemudian masuk, tapi pintu utama justru terkunci dari dalam. Mereka memanggil Bumi Ratun berkali-kali, namun tidak ada jawaban sama sekali. Wahyu kemudian berinisiatif memanjat dinding dan mengintip lewat ventilasi kamar Bumi Ratun. Wahyu terkaget-kaget, bahkan hampir jatuh, karena melihat Bumi Ratun tergeletak dengan posisi terlentang. Seluruh tubuhnya tertutup kasur lipat dan kondisi kamarnya benar-benar berantakan. Wahyu dan Wati langsung meminta pertolongan ke Pak RT. Kemudian Pak RT menghubungi Polsek Ngunut. Jam 1 dini hari, polisi tiba di TKP memasang garis polisi. Lalu Polsek Ngunut melaporkan kejadian ini ke Polres Tulungagung. Jam 5 pagi, anggota Inafis Polres Tulungagung tiba dan melakukan olah TKP. Sekitar pukul 7 pagi, olah TKP selesai. Jasad Ibu Miratun dibawa ke RSUD Tulungagung untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga mulai memintai keterangan beberapa saksi. Warga juga turut berdatangan ke TKP. Tidak ada yang menyangka Bu Miratun yang mereka kenal baik selama ini menjadi korban pembunuhan. Kemudian, hasil pemeriksaan dari RSUD Tulungagung menyatakan banyak pembuluh darah korban yang pecah akibat nafasnya tertahan. Titik-titik yang teridentifikasi ada di kepala, tangan, kantung mata bawah, dan jari-jari yang membiru. Rusuk kanan korban juga patah. Setelah itu almarhumah Bu Miratun dimakamkan oleh pihak keluarga. Polisi mulai bekerja. Data dikumpulkan, dicocokkan satu persatu, sampai akhirnya ketemu titik terangnya. Sabtu 22 Februari tahun 2020, polisi menangkap seorang pria di Surabaya, tepatnya di Jalan Nias, di sebuah kos-kosan yang baru. Lalu pertanyaan muncul, siapa pria ini? Ini dia ceritanya, teman-teman. Rian Diki Febrianto, usia 26 tahun, warga desa Kandangan Barat, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Di awal tahun 2020, Rian sedang mencari kerja di Kalimantan Selatan tapi tidak kunjung dapat. Saat hampir putus asa, pamannya yang bernama Abdul tiba-tiba menelpon. Abdul, paman dari Rian, ternyata tinggal di lingkungan 6 Kauman, Desa Ngunut, Kabupaten Tulungagung. Maka dari itu ia merekomendasikan Rian ke Tulungagung. Menurut sang paman, peluang kerja di Tulungagung jauh lebih terbuka lebar ketimbang di Kalimantan Selatan pada waktu itu. Kemudian Rian setuju, ia berangkat ke Tulungagung. Sesampainya di Tulungagung, rencana awal Rian mau tinggal bareng keluarga pamannya, tapi rumah sang paman terlalu kecil, tidak enak hati juga kalau harus numpang. Akhirnya Rian minta dicarikan sebuah kos-kosan yang dekat-dekat saja. Bersama pamannya, Rian mencari kosan dan mereka menemukan kos Bu Miratun, harganya yang cukup terjangkau. Pada Sabtu 25 Januari tahun 2020, Rian resmi tinggal di kos Bu Miratun.
Baru beberapa hari tinggal di sana, Rian sudah sangat hafal rutinitas Bumi Ratun. Jam berapa tuan rumah berangkat ke pasar, jam berapa pulangnya pun Rian hafal. Bahkan kebiasaan Bumi Ratun yang memakai perhiasan saat berdagang pun ia perhatikan. Niat awal Rian yang datang untuk mencari kerja perlahan berubah, muncul niat lain yakni mengincar harta Bumi Ratun. Jumat 31 Januari tahun 2020. Rumah sedang sepi saat itu, Rian langsung beraksi. Ia mengambil perhiasan dan sejumlah uang tunai milik Bumi Ratun lalu kabur ke Surabaya. Di Surabaya, perhiasan itu dijual seharga 7 juta rupiah. Uang tunai yang diambil dari rumah Bumi Ratun sejumlah 4 juta rupiah. Total 11 juta rupiah habis dalam waktu singkat. Sebagian bahkan dipakai untuk membayar kos-kosan perempuan yang baru dia kenal, yang ia sebut sebagai pacarnya. Sekarang uang habis, Rian kembali tidak punya apa-apa di Surabaya. Kamis pagi 13 Februari tahun 2020, Rian berangkat dari Surabaya ke Tulungagung, turun di Terminal Gayatri, Tulungagung, lalu naik bus melanjutkan perjalanannya ke Kecamatan Ngunut. Sekitar pukul 2 siang, Rian tiba di Ngunut. Ia sempat membeli rokok dan minuman, lalu langsung menuju ke rumah Bumi Ratun. Sesampainya di sana, ia membuka pintu pagar dan masuk melalui pintu samping sebelah kanan yang tidak dikunci. Di dalam, ia langsung membuka lemari di kamar Bumi Ratun, namun tidak ada uang sama sekali di sana. Ia acak-acak isi lemari mencari perhiasan, tetapi juga tidak ada. Rian baru ingat perhiasan itu pasti sedang dipakai Bumi Ratun, berdagang di pasar. Ia memutuskan untuk menunggu di rumah saja. Kurang lebih 1 jam kemudian Bumi Ratun pulang. Begitu masuk rumah, beliau terkejut melihat Rian ada di dalam. Tanpa banyak bicara, Rian langsung mencekik Bumi Ratun hingga pingsan. Setelah pingsan pun, Rian tidak berhenti. Ia membekap hidung dan mulut Bumi Ratun dengan bantal dan guling. Sementara lututnya menekan rusuk kanan korban hingga patah. Bumi Ratun meninggal dunia. Rian kemudian melucuti semua perhiasan yang dikenakan Bumi Ratun saat itu, seperti kalung, gelang, dan anting-anting. Tubuh Bumi Ratun digulung dengan kasur lipat. Kamar dikunci dengan gembok dari luar agar tidak ada orang yang curiga. Setelah itu, Rian pergi dengan tenang. Di Surabaya, semua perhiasan itu dijual. Total yang diterima Rian 15 juta rupiah. Uang itu kembali dihabiskan. Kali ini, Rian bahkan sempat pergi ke Bali. Setelah dari Bali, ia kembali ke kos-kosannya yang ada di Surabaya. Disinilah pelariannya berakhir. Sabtu 22 Februari tahun 2020, Rian ditangkap polisi di Jalan Nias, Surabaya. Selasa 31 Maret tahun 2020, rekonstruksi digelar di TKP. Ada 62 adegan yang diperagakan oleh Rian. Di adegan ke-20, Rian memperagakan saat penganiayaan terhadap Bumi Ratun terjadi. Adegan selanjutnya berlangsung di dalam rumah dan tertutup untuk umum. Warga sekitar turut hadir, penasaran melihat langsung sosok di balik kasus ini. Senin 27 Juli tahun 2020, sidang putusan digelar di Pengadilan Negeri Tulungagung. Hakim Yuri Adriansyah memvonis terdakwa Rian Diki Febrianto dengan hukuman 18 tahun penjara. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum sebelumnya yang menuntut 20 tahun penjara. Meski begitu, JPU Anik Partini menyatakan cukup puas dan tidak mengajukan banding. Cerita ini pun selesai. Semoga kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua agar senantiasa memilih jalan kebaikan dalam setiap langkah kehidupan. Percayalah teman-teman bahwa nikmat mencari rezeki yang halal jauh lebih menyenangkan. Sekian dulu cerita kali ini ya teman-teman. Terima kasih sudah dengerin cerita ini. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Akhir kata saya Mas Kepo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.